Baik, selamat siang Tribuners, dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di lokasi pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Malaya yang berada di Lembang Rano Tengah, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tanah Toraja. Jadi pagi tadi PLTA Malaya telah diresmikan oleh Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo dari Poso secara virtual. Informasi yang kami peroleh bahwa PLTA Malaya ini berkekuatan 2 kali 45 MW atau 90 MW. Jadi nantinya pasokan listrik ini akan menjangkau seluruh wilayah yang ada di Sulawesi Selatan. Di PLTA Malaya ini terdapat kurang lebih 300 pekerja, di mana 90% diantaranya mempekerjakan tenaga lokal Toraja. Dan saat ini saya sedang berada di lokasi bendungan dari PLTA Malaya ini. Jadi bendungan ini berada dekat dari gerbang masuk PLTA Malaya. Jadi seperti inilah penampakan dari bendungan di PLTA Malaya. Dan sebagai informasi Tribuners, meski baru tadi pagi diresmikan, PLTA Malaya sudah lama beroperasi atau memasok listrik ke sejumlah wilayah yang ada di Sulawesi Selatan. Dan tadi kami juga mengkonfirmasi manajemen PLTA Malaya, Bapak Victor Datuan Batara menjelaskan bahwa PLTA Malaya ini akan menjangkau seluruh wilayah atau kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Adapun PLTA Malaya ini berkekuatan 2 kali 40. Tribuners, ada puluhan warga, khususnya ibu-ibu di Kabupaten Goa menyerbu minyak murah di Pasar Murah MPS yang terletak di Sumbu Minasak di Kecamatan Sombopu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Mereka rela mengantri dari pagi hingga saat ini demi mendapatkan minyak goreng murah. Berikut suasana antreannya. Jadi warga juga dibatasi perlahan untuk mengantisipasi kerumunan. Selain minyak goreng, ada juga gula dan tepung.
Selamat pagi Tribuners. Saat ini saya berada di Jalan Tun Abdul Razak Goa. Di sana sedang ada seorang pengendara yang jatuh karena kondisi jalan yang berlubang. Kita bisa lihat situasi saat ini. Satu pengendara sepeda motor terjatuh karena kendaraannya masuk di lubang. Dan kita lihat kondisi jalan saat ini, banyak tergenang air dan di tengah jalan juga terdapat banyak lubang. Ini berlokasi di Jalan Tun Abdul Razak, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa. Ya, kita lihat itu ibu sedang menyimpan batu ke dalam lubang tempat seseorang tadi jatuh dengan motor di sana. Saat ini saya tepat di pertigaan perumahan Popo Permai. Kita bisa lihat situasi jalan saat ini yang macet saat kendaraan memutar balik dari arah Makassar. Terjadi kemacetan karena sebagian bahu jalan tergenang air. Ya, kita lihat sana ibu mencoba untuk menyimpan batu di lubang. Kita lihat kemacetan mulai terjadi pada pagi ini. Kita bisa lihat ini kendaraan yang tenggelam karena lubang. Sebenarnya jalan ini cukup luas, hanya saja karena di bagian bahu jalan banyak berlubang dan tergenang air sehingga kendaraan memilih ke tengah-tengah jalan atau ke sisi sebelah kanan. Lihat salah satu kendaraan. Ya, kendaraan memilih lewat di atas beton
sebelah kiri jalan karena Halo, selamat pagi Tribuner. Saat ini sedang berlangsung proses vaksinasi di Gedung Dharma Wanita Kabupaten Wajo yang berada di Kota Sengkang. Saat ini proses vaksinasi berlangsung untuk masyarakat umum untuk dosis pertama maupun dosis kedua. Proses vaksinasi ini juga dirangkaikan dengan pembagian bantuan sosial kepada masyarakat penerima manfaat. Vaksinasi ini dipantau langsung oleh lurah setempat dan Kapolsek Tempe serta dari aparat TNI. Bagi masyarakat yang hendak menerima bantuan langsung tunainya atau BLT namun belum divaksin, maka diarahkan langsung untuk divaksin di tempat ini. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Wajo menargetkan realisasi vaksinasi untuk dosis pertama sudah mencapai 100% pada akhir Februari 2022 ini. Pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini kami sedang berada di halaman Masjid Islamic Center Kabupaten Bulukumba. Di masjid yang terbesar di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini berada di Kabupaten Bulukumba. Tampak pihak pengelola, pengurus masjid mulai mengikuti surat edaran Menteri Agama yang meminta seluruh pengurus masjid untuk tentang penggunaan alat pengeras suara masjid. Di masjid ini baru saja dibunyikan sekitar 5 menit yang lalu suara mengaji, dan biasanya oleh pengurus masjid di tempat ini membunyikan suara mengaji pukul 11:45 menit, dan ini baru saja mereka gunakan, dan artinya sudah mengikuti aturan dari pemerintah pusat.
demikian juga masjid-masjid yang ada di Kota Bulukumba ini baru saja serentak menggunakan ya, air surut. Kebetulan memang setiap musim penghujan di daerah kami, di daerah Masunggu ini selalu memang menjadi nantinya di sini tentunya ini akan menular ke anak-anak kita yang ada di Masunggu ini. Dan pada kesempatan ini kami berharap kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya bisa, ini masjidnya sudah dibangun sedemikian, kita patut berbangga ada di lokasi kita, di kampung kita. Tentunya keberkahan yang tidak putus itu akan hidup juga kita rasakan bersama-sama sebagai bagian dari doa kita untuk keberkahan kepada beliau. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang ada di luar, masuk saja ke masjid. Ya, masuk di masjid supaya tidak kena hujan di luar. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, baiklah kita mendengarkan sambutan dan arahan dari Bapak Polda Koswa, Bapak Haji Muhammad Aksamahmud. Untuk kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, patut kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas segala rahmat dan kurnia-Nya lah kita bisa bertemu di tempat ini dengan satu masjid. Masjid itu adalah rumah Tuhan, rumah Allah. Oleh karena itu patut kita syukuri seperti yang disampaikan Pak Camat. Dan tentu kita hormati Pak Camat yang di depan Pak Haji, orang tua. Selamat siang Sobat Tribuners. Kali ini saya berada di depan Masjid Nur Taqwa Antang, tepatnya di Jalan Poros Antang. Hari ini saya ingin memperlihatkan bagaimana kondisi jalan yang rusak parah yang terjadi selama beberapa bulan belakangan di Jalan Antang Raya. Saat ini dapat terlihat kondisi jalan yang rusak berat. Lubang sedalam 30 cm terjadi di Jalan Antang Raya. Kita lihat hujan yang baru turun beberapa menit belakangan langsung saja membuat kondisi jalan tergenang banjir. Beginilah situasi jalan di Antang Raya yang rusak berat selama beberapa bulan belakangan.
hingga saat ini belum ada perbaikan jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum ataupun pemerintah Kecamatan Antang ataupun pemerintah Kota Makassar. Beginilah kondisi jalan di Jalan Antang Raya sebelum Pasar Antang yang dalam kondisi rusak berat. Kondisi jalan yang rusak berat membuat kendaraan selalu saja macet setiap pagi dan sore hari. Seperti inilah kondisi jalan yang rusak berat di Jalan Antang Raya. Lihat kondisi saluran air yang mampet. Terjadi genangan di sepanjang Jalan Antang akibat kondisi jalan yang rusak berat. Setiap pagi dan sore hari saat volume kendaraan meningkat, pasti selalu terjadi macet di Jalan Antang. Seperti inilah kondisi jalan sepanjang 500 meter, sekitar 500 meter yang tergenang banjir dan juga rusak berat. Padahal Jalan Antang Raya merupakan jalan poros menuju Antang yang menghubungkan juga Kota Makassar ke arah Goa Tamata. Namun seperti inilah yang terjadi. Baik Tribuners, saat ini berlangsung aksi unjuk rasa oleh sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Goa Raya. Tepatnya unjuk rasa ini di depan kampus UIN Alauddin, Jalan Sultan Alauddin, di mana dalam orasinya unjuk rasa mengecam pernyataan Menteri Agama yang dianggap membandingkan suara azan dengan suara tertentu, dan kemudian oleh pengunjuk rasa dianggap sebuah penistaan agama. Unjuk rasa ini mengakibatkan perlambatan arus kendaraan ataupun kemacetan di dua arah, baik arah Goa maupun dari arah sebaliknya, dari arah APP Trade. Kepadatan kendaraan terjadi sore ini akibat unjuk rasa dari puluhan mahasiswa ini. Jadi Tribuners, unjuk rasa ini terkait pernyataan Menteri Agama yang dianggap membanding-bandingkan suara azan dengan suara hewan tertentu begitu, yang oleh mahasiswa atau pengunjuk rasa dianggap sebuah bentuk penistaan agama.
Sekarang tiro ada orang ya. Iya. Maka dia kita berkona. Ya kong kami memang itu melo timpa tahu ko kita nggak banjir timpa kan. Lapta mari ko nalaman gagamu napa landro ko kurmakan. Ilan minta ko. Kalau Tapi yang kesibahnya beli buang. cerita mantap. Elap ya. Karena nak mana kau ha? Maka tega ni pala ipa ako anu le koi. Maka itali ko mo apa kata ko pun baca. Saya ni rotalo na kapag sih. Maka tempat pendek ko ni lupa. Apa itu lah mana ada tuan mana? Mutaba ano ta kapong? Mutaba ano ta? Dito. Lu empok ngamra aku bako. Katutudio lo. Menurut tayo. Pero Ya, mati baru nanti balik coba pengarap bola. beli mau kesibahnya beli. Mereka. Ini. Iya Pak. Dia coba dia terakhir bawah. Kalau mereka yang di kue lagi ayam. Politik we po ya. Pak dia lah. Oh iya. Iya. Kalau melihat apa lama tadi. Tapi ini lah kalau kemarin deh. Mabur ki po. Mabur tekonya. Nah ini robo repor na tele na matola ini di mo na tele baru dapat ta. Talaga mo nang makata ka. Iya po. Selama ki po. Nanaga tumutulo ko yung kolo ka man ko siya lang pira. Gol lah po. Bo. Omi kami gol lah ante kon ra. Boy, jana ko gol lah. Terlari, matan terlari di tahun ro. Benar saat ini saya telah berkunjung ke rumah Nenek Welu di desa Malule, Kecamatan Pelaka, yang beliau sempat viral karena menikah di usia 66 tahun. Ini adalah kantor Malule, Kecamatan Pelaka. Ya, lokasi di Desa Malule ini sekitar 15 km dari Kota Watampone, Triglaru. Ya, lokasi di sini jalannya kondisi jalannya rusak ya. Nenek Welu ini bekerja dulu ya, bekerja sebagai penjahit di rumahnya, dan dia juga punya tanah yang luas benar di sini. Kita bisa lihat sawah-sawah di sini. Salah satu sawah ataupun lokasi di sini adalah sawahnya Nenek Welu.
yang dikerjakan oleh anak-anak dari saudaranya, karena beliau perempuan jadi bekerja di sawah jadi harus baik. Tribuners, demikian yang dapat saya laporkan langsung dari desa Mele. Ya baik, selamat siang Tribuners dan Komputer. Sekarang kita berada di kantor Kecamatan Soreang. Nah, di tempat ini sekarang ada pasar murah yang dimana Dinas Perdagangan bekerjasama dengan Alfamart Retail Modern untuk menjual minyak goreng murah kepada masyarakat, khususnya di warga Kecamatan Soreang. Nah, letak kantor kecamatan ini berada di Jalan Laupe, Kelurahan Watang Soreang, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Nah, iya. Kita lihat di sini banyak mama, ibu-ibu yang sedang menunggu giliran untuk mengambil atau membeli minyak goreng murah minyak goreng murah di pasar murah ini ya, di kecamatan ini. Seperti yang kita lihat, salah satu warga diwawancara lagi. Kita lihat tanggapannya. Pasar ini berarti sudah 3 jam ini. Sudah 3 jam belum dipanggil ya. Namanya kita juga mencegah namanya jarak dengan protokol kesehatan ya, terpaksa menunggu saja yang dipanggil ya. Kalau memang tadi seperti ini Bapak bilang yang baru ada di atas, yang disebut namanya yang lama tidak sudah nih mau media apa? Nah, seperti kemauannya tadi Pak, Ya. apa permintaan? Ya maunya saya itu kalau ada pembagian begini artinya program pemerintah artinya di satu per kelurahan saja, supaya apa, di sisi lain protokes kita bisa jalankan, itu intinya Ji. Iya, apalagi sekarang musim virus Omikron ini lebih parah lagi ini. Mana lagi masyarakat sudah ada yang sudah kena, kita tidak tahu yang mana yang bisa menyebarkan virus ini, yang mana tidak. Karena saya lihat di sini ada pakai masker, ada tidak. Itu saja Pak. Artinya kedepannya itu sistem kelurahan aman dan ya. Nama saya Ancu Pak. Warga sini Pak? Warga Lekesi. Warga Lekesi di. Lama mungkin berarti dari tadi di sini Pak Di? Ya. Lama mungkin dari tadi. Ya, dari lama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore para tribuner. Saat ini saya berada di Jalan Dentata, Paruan Tambung, Kota Makassar. Saat ini saya akan melaporkan terkait kondisi tempat pacuan kuda di Kota Makassar. Ya, bisa dilihat kondisinya saat ini. Ini merupakan tribun dari tempat pacuan kuda. Ini merupakan
merupakan gambaran dan di dalam dipenuhi dengan semak dan kondisinya terkunci oleh pagar. Ya, bisa dilihat tembok-tembok yang ada di belakang tribun sudah tak terurus dan atapnya juga sudah mulai lapuk karena tak terpakai, dan sejumlah tumbuhan cukup tinggi tumbuh di dalam. Seyogyanya tempat ini dikabarkan akan disulap menjadi arena balap motor, namun sampai sekarang belum ada realisasi tersebut. Justru terbengkalai ditumbuhi dengan tumbuhan liar yang cukup tinggi dan pepohonan. Sayang untuk masuk ke tempat ini sudah sulit karena pagarnya terkunci dan rumput yang menghalau cukup tinggi. Jadi kondisinya ini merupakan tribun dari tempat pacuan kuda yang dulunya tempat pacuan kuda di Jalan Dentata, Parantambung, Kota Makassar. Ini dikawal sudah menjadi aset dari pemerintah Kota Makassar, namun sampai sekarang belum dikelola secara baik. Baik, Tribuners, kita beranjak ke berita pertama, di mana dari Kota Makassar yang kita ketahui bahwa IKPPSP gelar seminar kanker pada perempuan. Ikatan Alumni Proyek Perintis Sekolah Pembangunan IKPPSP IKIP Ujung Pandang menggelar seminar tentang edukasi kanker payudara. Seminar tersebut berlangsung di Rumah Jabatan Rujab Wali Kota Makassar, tepatnya pada Jalan Penghibur Kota Makassar, Kamis 24 Februari 2022. Kegiatan ini bertema edukasi kanker pada perempuan. IKPPSP bekerja sama dengan pemerintah Kota Makassar dan RS Pendidikan Universitas Hasanuddin menyelenggarakan kegiatan ini. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan reporter Wahyudin dari Kota Makassar. Halo, selamat siang rekan Wahyu. Halo, selamat siang rekan Kinan. Ya baik, bisa Anda informasikan bagaimana dengan tema yang diusung pada seminar yang dibahas? Ya, baik rekan Kinan dan pemirsa Tribuners dimanapun berada, pada kegiatan yang digelar oleh IKA Proyek Perintis Sekolah Pembangunan IKIP Ujung Pandang ini bertema edukasi kanker pada perempuan. Jadi tema ini diangkat karena menurut salah satu alumni IKA PPSP IKIP Ujung Pandang ini bahwa angka kematian karena kanker payudara saat ini masih tinggi, sehingga masih perlu untuk dilakukan edukasi kepada masyarakat, khususnya perempuan yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar. Sehingga dengan adanya seminar ini masyarakat bisa memahami dengan mudah terkait bagaimana mengantisipasi terjadinya penyakit kanker payudara ini. Begitu rekan Kinan. Ya baik, dari mana saja peserta untuk kegiatan tersebut? Ya, seminar ini dilakukan dengan bekerja sama ya dengan pemerintah Kota Makassar dan juga RS Pendidikan Unhas. Jadi pesertanya itu dari berbagai universitas dan juga ada dari Kabupaten Baru, utamanya dari Unibos, ada dari Universitas Negeri Makassar juga, dan juga Yayasan Kanker. Ya, begitu rekan Kinan. Jadi semua pesertanya adalah perempuan dan ibu-ibu yang ada di Makassar dan juga dari Kabupaten Baru. Ya, begitu baik. rekan. Apa harapannya dengan diadakannya kegiatan ini, rekan Wahyudin? Ya, tentunya harapannya menurut Dr. Alfia Amiruddin bahwa kegiatan ini terus berlanjut, bukan hanya sampai di sini. Selain itu juga masyarakat ataupun ibu-ibu yang mengikuti seminar ini
bisa memahami sehingga tingkat kematian akibat kanker pada payudara ini bisa diminimalisir. Begitu rekan Kinan. Ya, baik. Terima kasih rekan Wahyudin untuk informasi Anda. Selanjutnya Tribuners kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Dr. Dr. Alfia Amiruddin MDM MSURG selaku alumni IKPPS PIKIP Ujung Pandang. Berikut liputannya untuk Anda. Ini bagaimana pendapatnya dok selaku narasumber? Ya, saya kira ini adalah kegiatan yang sangat positif dan bagus sekali. Karena bagaimanapun yang bertanggung jawab untuk perempuan Indonesia adalah kita-kita juga. Jadi setiap ada kesempatan, setiap ada celah, kita harusnya bergandengan tangan untuk sama-sama melakukan edukasi kepada masyarakat. Karena bukan tidak mungkin mereka kurang mendapatkan informasi. Jadi kalau ini kita lanjutkan, kita teruskan pada setiap kesempatan yang ada, saya yakin dan percaya bahwa angka kejadian atau tingginya angka kematian akibat stadium lanjut kanker di Indonesia itu pasti bisa ditekan. Mau cepat atau lambat, pasti akan menuju ke sana. Karena dengan kerjasama dengan semua aspek, dengan semua masyarakat yang ada di bumi Indonesia ini, khususnya di Makassar, di bawah pimpinan Ibu Indira Yusuf Ismail, saya yakin dan percaya bahwa beliau akan berdiri paling depan untuk menggandeng semua stakeholder untuk menurunkan angka kejadian, tingginya angka kematian akibat stadium lanjut kanker payudara khususnya. Ya, selanjutnya harapannya bagi para peserta maupun masyarakat setelah adanya seperti ini, kegiatan seperti ini. Saya kira ini sangat positif bagi peserta dan sebagian besar mengatakan bahwa boleh diulang lagi acaranya. Ya tentunya kita berharap bahwa ada event-event lain selanjutnya yang mungkin akan kita rangkaikan atau kita akan create nantinya dalam rangka Hari Kanker Payudara yang biasanya jatuh setiap tahunnya itu di bulan Oktober. Jadi Pink Oktober akan kita gunakan lagi untuk kembali bersama-sama melakukan event yang seperti ini, mungkin dengan kanker yang lain. Yang pasti bahwa jangan pernah berhenti untuk melakukan kerjasama dan berdiri di garda terdepan untuk menurunkan angka kematian akibat stadium lanjut kanker payudara. Terima kasih. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan alumni IKPPS PIKIP Ujung Pandang, dan terima kasih rekan Wahyudin yang melaporkan langsung dari Kota Makassar untuk informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana persiapan Mubas IKA Unhas 2022 seusai jeda berikut. Ya, baik Tribuners, Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan masih bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kota Makassar, di mana Universitas Hasanuddin persiapan Musyawarah Besar IKA Unhas 2022. Menjelang Mubas IKA Universitas Hasanuddin, panitia pelaksana terus mempersiapkan konsep pelaksanaan kegiatan tersebut. Mubes IKA kali ini akan mengagendakan pemilihan calon ketua IKA Unhas periode 2022-2026 selaku pengganti Yusuf Kalla. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan rekan Faki Imtiaz dari Kota Makassar. Halo, selamat siang rekan Faki. Selamat siang rekan Kinan di studio. Ya baik, bisa Anda informasikan bagaimana persiapan Mubas IKA Unhas sampai saat ini? Baik, saat ini persiapan Mubas IKA Unhas telah mencapai angka 80%. Panitia telah menggodok konsep yang akan menjadi rangkaian acara kegiatan Mubas IKA Unhas 2022. Dan saat ini panitia juga telah mengantongi izin pelaksanaan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Izin ini telah dikeluarkan oleh Wali Kota Makassar, Prof. Ramdan Pomanto. Jadi dapat dipastikan kegiatan Mubas IKA Unhas akan dilaksanakan di 4 Point Hotel Sdai Sheraton pada tanggal 4 hingga 6 Maret 2022. Seperti itu rekan Kinan. Ya, apa saja rangkaian acara kegiatan Mubas IKA Unhas nantinya? Ya,
Adapun rangkaian acara, jadi akan dilaksanakan jalan sehat serta ngopi bareng alumni. Dan yang terpenting, salah satu agenda Mubas IKA kali ini adalah pemilihan Ketua IKA Unhas periode 2022-2026. Saat ini beberapa nama telah dirumorkan akan maju sebagai pimpinan alumni Unhas selama 5 tahun ke depan. Namun hingga kini, baru IKA, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unhas yang telah mendeklarasikan satu nama, yaitu Andi Amran Sulaiman yang akan didukung maju sebagai pimpinan alumni Unhas periode 2022-2026. Seperti itu rekan Kinan. Ya, berapa jumlah peserta yang akan hadir nantinya? Untuk jumlah peserta, saat ini telah terkonfirmasi ada sekitar 100 individu alumni yang bakal hadir di acara Mubas IKA Unhas 2022. Tapi tentunya angka ini akan terus berkembang seiring mendekati hari H pelaksanaan kegiatan. Gitu rekan kita. Ya, baik, terima kasih rekan Fakih. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Prof. Andi Arsunan Arsid selaku Wakil Ketua Steering Komite Mubas IKA Unhas 2022. Berikut liputannya untuk Anda. Oke, dengan Pak siapa? Prof. Arsunan. Sebagai Wakil Steering Komite. Wakil Ketua Steering Komite. Oh, ya. Bisa dijelaskan nih Pak, pertama-tama sejauh mana sih persiapan dari Mubas IKA Unhas nantinya? Oke. Kami mengamati bahwa persiapan panitia dan steering itu sudah hampir rampung. Ya, kalau mau dipresentasikan sih mungkin sudah ada 80% ke atas. Nah, itu jadi insya Allah mudah-mudahan tidak terkendala bahwa tanggal 4 Maret sampai 45 lah. Nah, kalau memang ada acara jalan santainya tanggal 6 gitu, insya Allah tanggal pembukaan kita langsung sidang musyawarah, kemudian sidang-sidang, pemilihan presidium dan lain-lain, dan setelah itu pemilihan ketua umum lah istilahnya, atau pemilihan presidium lah istilahnya. Oh, ya Pak. Jadi nantinya ini target alumni yang bakal hadir di lokasi acara? Kalau alumninya sih secara individual mungkin banyak ya, tetapi yang ikut bersidang kan ada formasinya istilahnya. Nah, sampai sekarang ini sudah salah 100 istilah peserta sidang ya. Nah, mungkin nanti bisa saja berkembang nanti tergantung musyawarah. Ya. Terakhir Pak, harapan untuk IKA nih selanjutnya bagaimana? Sebenarnya harapan kita ini kan IKA ini kan bisa menjadi perekat di antara sesama alumni. Ya. Boleh dibilang konektivitas jaringan antara satu alumni lain. Artinya alumni ini kita berharap saling mendukung untuk kebesaran alma mater, dan tentunya dengan IKA alumni ini ya alumni kita mengambil manfaat yang positif terhadap keberadaan IKA ini. Coba terakhir sekali Pak, bagaimana dengan penerapan protokol kesehatan nantinya di? Nah, itu memang pertanyaan yang bagus karena memang sekarang kan COVID ya istilahnya belum mereda ya. Malah dibilang pergerakan kasusnya tetap meningkat kan, tapi alhamdulillah teman-teman panitia OC dengan disertai beberapa anggota SC sudah audiens dengan Pak Wali Kota. Pak Wali Kota kan penanggung jawab kota istilahnya. Nah, tapi beliau mengizinkan dengan catatan protokol kesehatan yang ketat. Baik, terima kasih Pak, semoga sukses. Insya Allah. Selamat bermunas kepada teman-teman semuanya. Mari kita menyambut Munas IKA Unhas ini dengan riang gembira. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Wakil Ketua Steering Komite Mubas IKA Unhas 2022. Dan terima kasih rekan Fakih Imtiaz yang melaporkan langsung dari Kota Makassar untuk informasi Anda dan selamat bertugas kembali.